Ngomong aja, nggak sakit kok. Berani coba konten sakit. Nggak sakit. Jadi bisa, jadi. Gua nggak sakit kok. Lu di sini, teriak-teriak gua lempar tuh ya. Ya, habis itu apa? Saya mau takut sama lu. Gua lempar ke lu ya. Kewajiban apa mau ngasih lu gaji? Udah keluar aja. Udah keluar aja. Gua nggak ada kewajiban buat bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya, video ini sudah viral ya. No viral, no justice. Itu yang dikatakan oleh netizen. Beredar video seorang laki-laki yang berbadan gempal memukuli karyawan di sebuah toko roti. Ya, itu anak yang punya toko roti yang akhirnya sekarang sudah ditangkap oleh Pak Polisi. Tapi yang menjadi rame teman-teman semua dan dikomentari netizen, kenapa kok nangkapnya sopan sekali ya? Apa karena punya backingan dan orang kaya? Bagaimana dengan kalau orang miskin grebeknya sampai pintu-pintunya pun jebol, katanya seperti itu. Nanti akan kita lihat. Tapi kenapa sih si anak tukang roti ini kok sebegitu teganya dan begitu kerasnya kepada karyawan? Apa memang karena ada keterbelakang mental atau bagaimana gitu loh. Nah, nanti coba kita lihat ya. Dan penjabaran juga dari Bapak Polisinya. Tapi teman-teman semua, yang kalian harus tahu, yang merekam kejadian tersebut adalah ibunya sendiri. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya orang ini memang suka ngamuk paling ya. Jadi sampai orang tuanya aja udah males ngomongin gitu, udah jengkel gitu ya. Makanya direkam sehingga akhirnya viral dan diproses hingga penangkapan. Ya teman-teman semua, kejadian-kejadian seperti ini selalu saja silih berganti ya. Kemarin itu waktu Papa Pudel itu, dan sekarang yang ini. Kemarin juga sempat ada tuh yang ke puncak pakai patwal itu dan lain sebagainya. Oh ya, dan satu lagi kemarin tuh ya, gara-gara jadwal tunggu itu sampai pukul-pukulan nih. Padahal mereka itu dokter loh. Kok bisa seperti ini, dan akhirnya juga viral. Oke teman-teman semua, kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu nih kenapa si paling kebal hukum ini akhirnya ditangkap gitu ya. Kita lihat videonya. Kenapa anak bos toko roti ini menganiaya karyawannya dan ngaku kalau dia kebal hukum, alias gak akan ada yang bisa masukin dia ke penjara? Lah, emang orang ini siapa? Apakah akhirnya orang ini udah ketangkep? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang George Sugama Halim, si paling kebal hukum. Viral di mana-mana. Video di mana manusia ini marah-marah ekstrim ke karyawannya, lempar kursi lah, mesin buat payment lah. Dan nyatanya, video ini mungkin cuma salah satu dari banyak insiden gang otak yang udah pernah kejadian. Jadi, karyawan perempuan berinisial D melaporkan George ke polisi tanggal 18 Oktober. Setelah di tanggal 17, pelaku minta D buat nganterin pesanan. Korban tapi nolak karena dia lagi kerja dan emang bukan tugas dia. Singkat cerita, si kebal hukum ini malah ngamuk. Segala barang dilempar, sampai kepala korban luka. Dan emang iya, penganiayaan udah sering terjadi. Pelaku sering merendahkan keluarga korban, dikatain babu, orang miskin. Sampai statement tergegirnya, orang miskin kayak lo gak bakal bisa masukin gue ke penjara. Gue kebal hukum. Dan sekarang, si kebal hukum ini udah ditangkap polisi di sebuah hotel di Sukabumi dan udah ditetapkan sebagai tersangka. FYI aja, yang konfirmasi keberadaan pelaku kalau lagi di Sukabumi adalah ibunya sendiri. Firasat gue, keluarga lo juga udah capek sih sama lo. Mungkin bapak lo pusing juga. Karyawan gonta-ganti karena gak betah, banyak yang mau resign. Udahlah George, tarik napas. Apa perlu marah sampai segitunya? Semoga lo banyak belajar ya, terutama lo belajar kalau nyatanya lo bukan siapa-siapa dan lo gak kebal hukum. Ya, sekian, terima kasih. Temperamen kali ya teman-teman semua. Ya jelas lah orang tuanya udah kesel banget ya, karyawan gonta-ganti, dan mengerikan. Hal seperti ini mengerikan kalau ada di dalam keluarga ya kan. Sampah lah kayak gini ya, udahlah nggak bantuin, bikin rusuh, ngamuk mulu ya kan, ngabisin duit lagi kan, kurang ajar, ngomong kebal hukum. Nah dari sini gue bisa tarik kesimpulan ya, si Gempal ini kenapa ngomong kebal hukum, karena dia itu menganiaya orang yang dianggap tidak punya. Nggak mungkin nih orang bakal ngerapor. Nah kurang lebih seperti itu. Nggak taunya viral tuh video, makanya ditangkap. Jangankan lo tong,
Orang-orang besar aja kalau viral langsung diciduk. Ya tahu sendirilah ya bagaimana. Emang kekuatan netizen itu luar biasa sekali. Makanya kalau ada kasus-kasus atau apa tuh yang sulit ataupun tidak diungkap, netizen yang akan mengungkapnya. Nah, kita lanjut lagi ke videonya. Sudah diamankan terlapor ya saudara GSH yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan. Bang galak banget bang. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke Kamarmu ya. Apa nggak jalan sendiri? Ya, padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai pasien. Karyawan. Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau komen. Oh benar bang, udah kebal hukum bang. Bang, pokoknya berkali-kali bang. Lagian si Gempal ini juga aneh. Orang tinggal ngambil roti aja ke warung kok nggak mau loh. Minta dianterin masuk ke kamarnya lagi. Ya horor. Jelas takut si mbaknya mau nganterin ke sana. Lah kalau diapa-apain gimana? Ya kan? Makanya lah si mbaknya juga nggak mau karena ini juga bukan job desk-nya beliau kan gitu. Malah lu marah-marah lagi. Si paling kebal hukum. Dan ini teman-teman semua, dengan penangkapannya yang terlalu sopan ini juga menjadi akhirnya komentar dari netizen gitu loh ya. Kenapa kok sopan banget gitu loh nangkapnya? Coba kita lihat komentarnya. Baru kali ini gua ngeliat proses penangkapan tuh dilakukan secara sopan banget. Bahkan itu tuh dalam agenda penggerebekan. Kayak misi mas, misi pak, saya dari ini, saya dari itu, saya dari ini, gini. Sopan banget. Ini nih karena apa nih supaya kita tuh bisa digerebek sebagai tersangkanya itu diperlakukan secara sopan seperti ini nih. Coba, nih jadi pertanyaan besar banget nih. Apa jangan-jangan karena dia anak bos atau dia itu punya backingan yang gede, ya kan? Punya power gitu kan, sampai penggerebekannya sebagai tersangka pun dilakukan secara sopan santun, ya kan? Kalau bisa itu permisi ya kan? Assalamualaikum misi. Bayangin aja kalau itu orang susah, nggak ada duit, mampus dah lu. Pintu sepintu-pintu pun hancur digerebek, lu pun ikutan hancur gitu. Jadi kalau mau disopanin kayak Ini kan anak bos rutin ini akhirnya keciduk ya. Kalau gue ngeliat kasus lain gitu, pas proses pencidukannya pasti digedor, duar. Terus habis itu dibentak gitu. Terus diborgol deh. Ini yang gue lihat sih di video-videonya kayak diketok-ketok pelan-pelan. Terus kayak langsung udah ngerti kan kenapa kita di sini kayak bayi gitu, kayak ke anak-anak. Tolong banget ya admin Gerindra, ini kenapa kasusnya 2 bulan gak diproses ya? Apakah benar orang miskin itu gak boleh lapor polisi? Ucap seorang kaya ya? Karena diprosesnya itu pas lagi viral aja. Dan apakah masih musim nih backingan? Kemarin katanya kan udah gak musim backingan. Tolong dong ini langsung diusut aja semuanya gitu. Gue greget juga ya liatnya. Kalau kayak gini kan sebenarnya orang-orang miskin itu tuh harus berlindung ke siapa? Lapor polisi aja tuh kayak gini. Terus ditindas lagi sama orang-orang kaya gini. Jadi gimana masyarakat Indonesia jika aparat tidak gesit harus ke masyarakat yang turun? Ya orang miskin harus lapor kemana gitu ya. Ini sebenarnya memperburuk citra polisi juga kalau nggak segera ditangani gitu ya. Dimana banyak netizen yang menganggap bahwasanya kepolisian itu kalau nggak viral dulu nggak cepet gitu loh nanganinya. Terus kalau nggak pakai uang juga nggak ditanganin gitu loh, nggak diopeni gitu. Nah harusnya yang seperti ini nih harus diubah nih, biar masyarakat itu nggak ngejudge seperti ini lagi gitu loh. Ayolah kita negara hukum, harusnya perketat lagi lah hukum di Indonesia ini. Mudah-mudahan di tangan Pak Prabowo ya nantinya bisa menjadi lebih baik gitu. Nah itu harapan dari rakyat. Oke teman-teman semua, ini juga masih masuk komentar yang viral-viral kemarin ya. Kita lihat dulu videonya. Lady, lo jangan jadi dokter, Lady. Jadi model tenun aja, no. Kalau mental lo masih lemah, jangan jadi dokter. Tuh anak orang dipukulin gara-gara lo, bangsat. Orang kaya mah bebas ya. Pokoknya jangan jadi dokter deh. Ribet hidup lo. Si tante, maknya juga maksa anak jadi dokter. Udah tahu anaknya gak bisa jadi dokter. Tante.
Dikawal polisi karena mau pacaran ke puncak. Apapun sekarang itu bisa dengan uang. Mau ngindarin macet tinggal bayar polisi aja untuk dipatwal. Kan jadi nggak macet. Langsung wiu. Buka rakyat jelata minggir dulu. Berarti nggak tiap kali wiu di jalan itu penting kali ya gitu kan. Berarti bisa disimpulkan selain ambulans yang wiu jangan kasih lewat aja gak sih? Soalnya kepentingannya itu nggak sepenting itu ternyata. Sama-sama warga sipil juga nya. Sama-sama bayar pajak. Bedanya dia punya aku tengok udah klarifikasi bilangnya bebas beropini. Tapi udah tutup komentar. Tapi takut juga nanti aku dijemput. Permintaan maaf tuh. Maafkan saya Pak. Nggak usah. Tiap hari ada aja yang viral ya teman-teman semua. Coba kita ambil kesimpulan. Kenapa ya selalu saja muncul viral-viral yang seperti ini? Nah sebenarnya masih banyak yang lebih parah daripada ini. Mungkin nggak viral aja teman-teman semua. Karena viral itu secara natural aja sih. Kadang ada yang rekam, tahu-tahu diupload, nggak taunya viral tuh. Beda lagi kalau memang menginginkan untuk viral, kadang-kadang malah nggak viral. Oke, sekian dari gue Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.